Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anhar Pupungan, pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Nagajuang. Saat ini menjadi mahasiswa PPG di Yayin Langsal, PTK Yayin Langsal, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, berikut merupakan presentasi dari modul ajar saya. Yang pertama tentang bab 2, memahami hakikat dan nuzul ketauhidan dengan su'abul iman. Tahu cabang-cabang iman. Pembacaan doa. Berikan kesempatan kepada anak-anak semesta untuk membacakan doa. Nah, ini merupakan doa yang akan dibacakan anak-anak. Memeriksa kehadiran atau absensi siswa. Di mana apakah ada yang hadir di kelas atau tidak. Untuk menguatkan profil pelajar Pancasila, saya mengajak untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, ini dalam hal ini kemudian setelah membacakan lagu wajib nasional diharapkan siswa dapat menjadi penguatan terhadap kecintaan terhadap negara, menjadi sebuah kecintaan dan rasa ingin memiliki yang tinggi. Seterusnya tujuan pembelajaran. Nah, ini di sini tujuan pembelajaran. Nah, setelah mempelajari materi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis makna su'abul iman, memahami pengertian dalil, macam, dan manfaat dari su'abul iman. Kemudian mempresentasikan cabang iman, kemudian meyakini keberadaan cabang iman, dan mempercayai bahwa iman terdiri dari banyak cabang yang berbeda-beda. Kemudian membangun sikap positif, membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab merupakan bagian dari cabang iman. Nah, setelah itu, saya tampilkan peta konsep suabul iman ini. Ada iman, ada yang diucapkan dengan lisan, jadi cabang iman diyakini dengan hati 40 cabang iman, dibuktikan dengan perbuatan ada 30 cabang iman. Sebelum memulai pembelajaran juga saya mengajak tadarus Al-Quran. Dalam hal ini dibacakan Quran Surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu bihi ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Selanjutnya, kita mengamati video yang sengaja saya ambil yang berkaitan dengan uh, tema atau kelanjutannya. Setelah menonton video, kemudian para siswa diajak untuk merefleksikan apa pemahaman tentang iman yang ditonton atau diamati dari video yang sudah diputar tadi. Setelah itu ada pengamatan juga tentang gambar tentang menanamkan tauhid, tampilan dari uh, asesmen diagnosis. Setelah itu membahas tentang materi definisi iman.
Dibahas mulai dari asal kata iman, yaitu amana yu'minu imanan. Cara bahasa, iman berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Kemudian Imam Syafi'i dituliskan dalam kitab bahwa kata Imam Syafi'i iman adalah suatu ucapan, perbuatan, dan niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lainnya. Artinya ada 3 indikator di dalamnya. Yang pertama, tidak sempurna katanya imannya seseorang itu apabila tidak lengkap ucapannya baik, perbuatannya baik, dan niatnya baik. Tidak bisa terpisah salah satunya. Kemudian ada dalil pada surah Al-A'raf ayat 172. Nah, kemudian pilar iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir. Terus definisi. Nah, definisi tentang iman berbagai atau perbuatan yang harus orang melakukan. Pentingnya cara iman. Menurut Muhammad Nawawi bin Umar Jalil dalam kitabnya, bahwa iman yang terdiri dari 6 pilar memiliki bagian unsur dan perilaku yang dapat kemudian kesempurnaan iman, kemudian menghayati dan mengamalkannya. Selanjutnya, tampilkan dalil nakli tentang su'abul iman. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una abi'un wa sittuna sub'atan fa'afdaluha qulu la ilaha illallah wa adnaha imatahul anit tariq wal haya'a sabatun minal iman. Kemudian macam-macam su'abul iman, yaitu ada makrifatul bil qalbi, kemudian iqrarul bil lisan, kemudian yang ketiga amalul bil arkan. Selanjutnya 30 cabang iman yang dikatakan berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Nah, ini 30 cabang iman. Kemudian 7 cabang iman berkaitan dengan lisan. Kemudian 40 cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Selanjutnya adalah ini. Siswa diajak untuk meneliti wacana berikut. Meneliti wacana. Ada tentang wacana tentang iman, tentang Islam dan ihsan. Setelah meneliti wacana berikut ini, siswa membuat kelompok untuk berdiskusi tentang wacana tersebut. Kemudian setelah selesai nanti diskusi, berulah siswa akan mempresentasikan secara bergantian ke depan tentang hasil diskusi mengenai wacana dari iman, Islam, dan ihsan. Setelah itu, setelah selesai, maka diadakanlah ia refleksi tentang bagaimana siswa mengamati atau setelah mengikuti kegiatan. Setelah itu, diberikan pertanyaan apakah ada yang terkait pembelajaran. Selanjutnya, setelah itu dilakukan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kemudian ditutup dengan doa kafaratul majlis, yaitu subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi saya. Ada kesalahan dan kejanggalan, saya mohon arahan dan bimbingan dari Pak dosen sebagai dosen pengampu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi Baik, terima kasih Bapak Anhar. Eh, wabarakatuh. Pak. yang Bapak paparkan itu PJBL apa PBL apa P5 PPRA? Yang saya paparkan ini adalah modul pembelajaran PBL, Pak. PBL. Iya, Pak. Oke.
Dalam PBL yang Bapak susun itu, Bapak menggunakan teori belajar apa? Saya menggunakan teori belajar melibatkan siswa dalam berdiskusi. Teori belajar itu yang Bapak ketahui tentang apa saja? Ada teori belajar behavioristik, ada berdiferensi, ada teori belajar Jadi baik, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan ya benar, memberikan kesadaran dan ya Pak, mengenai makna kehidupan para manusia. Di teori ini yaitu berusaha ya, memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Itu namanya adalah teori belajar humanistik. humanistik ya Pak. Humanistik ya. Nah, itu waktu pendalaman materi ada belajar nggak tentang humanistik? Ada Pak, Itu di, ada namanya ada humanistik. sedikit Humanis ya. sedikit, ya, Jadi humanistik. berbasis Kami, di pendidikan humanistik. Itu penting untuk ya Pak. penguatan belajar siswa. Jadi melalui teori inilah bisa membuat siswa itu meningkatkan motivasi. Untuk tujuan pembelajaran yang digambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya. Apa saja kompetensinya? Ya. Apa saja harus digunakan? Untuk mencapai tujuan itu harus apa yang harus kita gunakan? Untuk mencapai tujuan tentunya harus merupakan kan modul ajar Pak. Ya, itu namanya RPP ya, disiapkan RPP. Ya, Jadi kalau nggak ada ya, RPP itu tidak akan tercapai tujuan pembelajaran. Jadi untuk mencapai tujuan ya pembelajaran betul. itu harus ada RPP, gitu ya. Nah, Ah, itu ya. itu namanya termasuk kemana nih? Pedagogi atau profesional? Tuh. Pedagogi, pedagogi. Ya, pedagogi. Nah ini. Kalau profesional, materi apa yang gunakan ini? Profesional menyangkut kepada kemampuan Pak. Ya, ini materinya apa Oh, judulnya apa? kemampuan Judulnya makna itu Pak. Syu'abul Iman. Ini Syu'abul Iman Ah, ini bahagian dari mana? Al-Quran kah, hadis, atau akidah akhlak atau fikih ya? Nah, ini akidah ya, akidah akhlak ya. Nah, di modulnya masuk ini. ah, Kan ada belajar tentang Syu'abul Iman di akidah akhlak kan? Modul yang kemarin. ya tidak Pak. Ah, ah. Oke lah kalau gitu. Baik, terus coba Bapak buka Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 4. Coba baca Bapak. Ya Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Azabun azim. عظيم إشهر Pak. Idhar ya. Oke, baik. Nanti Bapak tulis di tangannya, di tangan, di kertas, dikirim ke WA saya ya. Oke Pak. Oke Pak. Sedikit tentang ini moderasi beragama. Ada berapa pilar moderasi beragama? Moderasi beragama dia pilar keimanan, kemudian dia keimanan, kemudian cinta terhadap tanah air. Oke, nanti Sudah. Ah, ditulis tangan dikirim ke WA saya ya. oh, oh. Seperti ini Pak.
Oke, baik Pak. Baik. Oke, udah selesai kita ya. Sekian. Ya, ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya. Baik.